Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Wasli ikhwati an naqra min kitab ar-Rahiq al-Makhtum min sirati Nabiil Mursalin Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra fillah. Masih piagam persekutuan Islam, Ustaz. Piagam persekutuan Islam poin ke-10, bahwa kondisi damai bagi kaum mukminin adalah satu, tidaklah seorang mukmin mengadakan perdamaian tanpa mukmin yang lain di dalam perang di jalan Allah kecuali mendapatkan hak yang sama dan keadilan di antara mereka. Yang ke-11, bahwa kaum mukminin sebagian mereka dapat menolak atau melindungi sebagian yang lainnya, dan juga dalam tanggungan darah mereka di jalan Allah. 12, bahwa orang musyrik tidak boleh melindungi harta ataupun jiwa orang Quraisy dan juga tidak boleh menghalangi seorang mukmin terhadapnya. 13, bahwasanya siapa yang membunuh seorang mukmin yang bersih dari perbuatan kriminal dan kejahatan lain yang membolehkannya untuk dibunuh, maka dia dikisos, dihukum mati atas hal itu kecuali bila wali korban atau terbunuh merelakannya. 14, bahwa orang-orang mukmin seluruhnya menentang pelaku tersebut dan tidak halal bagi mereka kecuali menegakkan hukum atas orang yang bersangkutan. 15, bahwa tidak dibolehkan bagi seorang mukmin menolak seorang pembuat bid'ah dan memberikan perlindungan padanya. Dan sesungguhnya siapa yang menolong atau memberikan perlindungan kepadanya, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah dan murka Allah pada hari kiamat. 16, bahwa dalam hal apapun kalian berselisih atau berbeda pendapat, maka ia harus dikembalikan kepada Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perjanjian atau ini piagam yang dibuat Misaqut Tahaluf al-Islami yang terjadi di zaman Nabi. Poin yang ke-16, beliau mengatakan wa annakum mahman ikhtalaftum fi min syai', apapun yang ada pada diri kalian wahai kaum muslimin ketika kalian berselisih pada sebuah perkara, fa inna maraddu ila Allah azza wa jalla wa ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tempat kembalinya perkara itu kepada Allah. Dikembalikan urusan itu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini poin penting, sehingga tidak bisa seseorang memutuskan suatu perkara kecuali yang datang dari syariat. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ma kana li mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas bagi laki-laki yang beriman, wanita yang beriman, bila Allah dan Rasulnya telah memutuskan tentang sebuah keputusan hukum, lalu ada baginya pilihan yang lain dari perkara yang dia inginkan dengan hawa nafsunya. Jika mereka berbeda pendapat, Allah berpesan dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau seandainya kamu berselisih pada sebuah perkara, kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan kepada Rasulnya Allah azza wa jalla. Dan ini berlaku sampai yaumil qiyamah. Tiap-tiap orang yang beriman, apapun yang terjadi di antara mereka berupa perbedaan pendapat, tidak boleh mereka menghukumi dengan akal mereka. Tidak boleh mereka menghukumi berdasarkan hawa nafsu mereka, karena akal terbatas. Ali bin Abi Thalib mengatakan, law kana ad-dinu bi ra'yi, andai agama itu takarannya adalah akal, lakana asfalu minal khuffi ahaqqu ayyumsa, bagian bawah dari sepatu lebih pantas untuk diusap ketika berwudu. Kalau mengikuti hawa nafsu,
maka Allah mengatakan waman adallu mimman ja'ala ilahahu hawahu. Siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang yang telah menjadikan sesembahannya adalah hawa nafsunya. Maka jiwa seorang mukmin dan apa yang ada padanya terikat dengan syariat. Ini merupakan piagam perjanjian yang mengikat seluruh orang beriman. Tindak tanduk mereka, ucapan, perkataan, perbuatan, tingkah laku, amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan, maka yang membatasi atau yang mengawalnya adalah syariat Allah Taala. Sehingga pada zaman itu ikhwan fillah tidak satu pun yang diperbuat oleh manusia pada zaman itu berupa kebaikan, berupa keburukan, melainkan Allah akan turunkan ayat lalu menegur mereka, menjelaskan keadaan mereka agar mereka sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, fadhal ya akhi. Implikasi nilai-nilai moral terhadap masyarakat. Dengan kebijakan dan perencanaan tersebut, Rasulullah SAW telah berhasil menancapkan pilar-pilar masyarakat baru. Akan tetapi sebelum itu, fenomena ini tidak lain merupakan implikasi dari nilai-nilai yang diserap oleh para generasi agung tersebut berkat persahabatan mereka dengan Nabi SAW. Nah, asal ma'nawiyati fil mujtama. Penulis ingin menjelaskan piagam ini memiliki dampak positif. Athar maksudnya dampak yang positif terhadap kehidupan masyarakat di kota Madinah. Baik secara umum siapapun yang tinggal di kota Madinah. Karena kita tahu pada saat itu kaum muslimin di Madinah masih bersifat minoritas. Masih ada orang-orang yang beragama dengan agama nenek moyang mereka, baik dari suku Khazraj maupun dari suku Aus. Ditambah lagi di sana ada bangsa Yahudi. Ada orang-orang Yahudi. Sebagian kecil lagi orang-orang Nasrani. Ditambah lagi penyakit yang ada dalam diri kaum muslimin, yakni kelompok orang-orang munafik. Nah, piagam ini di antara hikmahnya adalah kaum muslimin jadi mengerti hakikat Islam yang Allah Subhanahu wa taala utus melalui Rasulnya. Terutama poin yang paling akhir tadi itu, poin di mana sebuah perkara dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Mereka jadi mengerti hakikat tentang tujuan mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Fadhal ya akhi. Selalu komit terhadap mereka melalui pengajaran, pendidikan, pensucian jiwa, dan ajakan kepada perilaku yang mulia. Nah, sehingga asarnya apa? Asarnya menjadikan para sahabat dan manusia yang ada pada saat itu, bahkan orang non-muslimnya, kafirnya maksud saya, itu benar-benar memberikan perhatian penuh kepada satu sosok manusia yang disebut dengan Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena aktivitas Nabi sejak di kota Madinah dari pagi hingga pagi, mengambil sebagian waktunya untuk istirahat, sisanya apa yang beliau lakukan? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'adum bit-ta'lim wa tarbiyah. Yang dilakukan oleh Nabi kepada manusia pada saat itu benar-benar mengajarkan mereka tentang ilmu. Memberikan kepada mereka pondasi-pondasi dasar tentang asas-asas pokok agama Islam. Ditarbiyah. Ada istilah para ulama disebut dengan at-tasfiyah wa tarbiyah. Nabi memberikan tasfiyah, membersihkan dari orang-orang Quraisy yang ada dan orang-orang di kota Madinah ketika itu pemikiran-pemikiran yang keliru, lalu mentarbiyah dengan pemikiran yang benar. Wa tazkiyatin nufus, mensucikan jiwa mereka. Dari apa maksudnya ya kawan? Jadi Nabi mengajarkan bagaimana mensucikan jiwa dari kotoran syirik. Karena kotoran yang paling kotor bagi jiwa itulah perbuatan syirik. Wal hasu 'alal makarimil akhlaq, buahnya apa? Kemuliaan akhlak. Maka tingkah laku Nabi, beliau mengajarkan ilmu, bagaimana mensucikan jiwa manusia, dan beliau tunjukkan dengan pribadi yang mulia sampai Allah turunkan ayat yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin azim.
Dan sesungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar berada di atas kepribadian yang agung. Seorang lelaki bertanya kepada istrinya Nabi, kaifa bi khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqalat khuluquhul Quran. Gimana pribadinya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengatakan pribadi Nabi itu Al-Qur'an. Artinya apa ya khontillah? Ucapannya Rasulullah, tingkah lakunya Rasulullah itu selalu mencocoki dengan amal perbuatannya dan apa yang ia dakwahkan. Ini nasihat buat kita para thalabul ilm dan para dai. Sudah seharusnya ucapan perbuatan cocok dengan yang dia sampaikan. Wa yu'addibum bi adabil waddi wal ikha'i. Nabi mengajarkan kepada mereka etika, adab dalam mencintai, menyayangi, bersaudara, memuliakan. Dan Nabi mengajarkan tentang bagaimana beribadah, berlaku ketaatan dan yang lain-lainnya. Sampai seorang lelaki berkata kepada Nabi, sa'alahu rajulun ayyul Islam khair. Islam yang paling baik yang bagaimana ya Rasulullah alaihi wasallam? Qal, Nabi katakan tut'imut ta'am. Keislaman seseorang yang paling baik yang suka memberikan makan kepada yang membutuhkan. Lihat ini, Nabi tidak meninggalkan mengajarkan tauhid walaupun beliau mengajarkan tentang apa? Adab. Karena buah tauhid adalah adab yang baik. Kemudian wa tuqri'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau ucapkan salam kepada seseorang muslim yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Ini buah tauhid. Tauhid itu menyatukan hamba seseorang, menyatukan hati seseorang, maksud saya kenal maupun tidak kenal. Ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita bisa mengatakan boleh dakwah itu mengajarkan etika, adab, tapi yang paling penting jangan melupakan perkara apa? Akidah atau tauhid. Qala Abdullah ibn Salam. Abdullah bin Salam berkata, Abdullah bin Salam ini dulu tokoh Yahudi. Maksudnya ulamanya Yahudi sebelum dia masuk Islam. Lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata ji'tu. Falamma tabayyantu wajhah araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzabin. Ketika aku mendengar kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, aku pun segera datang menjumpai beliau. Tatkala benar-benar aku mengetahui melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa ragu lagi, aku tahu bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bukan dari golongan orang yang berwajah pendusta. Maksudnya kelihatan ya kawan. Tukang bohong itu terlihat. Dari sini kata para ulama, inna dzanba yata'assaru fi ajsami aw jasadi al-insan. Perbuatan dosa itu meninggalkan jejak bukan di hati saja, tapi di jasad manusia. Bal ahyanan yata'atharu fi wajhi. Bahkan kadang-kadang jejak dosa itu tertinggal di wajah pelakunya. Nasallallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Dan sebaliknya, perbuatan kebaikan itu meninggalkan jejak kepada wajah seseorang. Kalau tidak mungkin Allah mengatakan yauma tabyaddul wujuh wa taswaddul wujuh. Hari di mana nanti kata Allah tabaraka wa taala wajah sebagian manusia berseri-seri, ada pula sebagian orang yang wajahnya hitam legam dalam keadaan bersedih hati. Kata para ahli tafsir, berseri-seri karena iman dan amal soleh. Berarti perbuatan kebaikan menimbulkan jejak yang baik di wajah seseorang. Dan orang yang berwajahnya menghitam, bersedih hati, bermuram durjam, maksudnya karena perbuatan maksiat mereka, yaitu syirik. Perbuatan kesyirikan. Kemudian fakana awwalu maqala, adalah pertama kali yang beliau sallallahu alaihi wasallam ucapkan kata Abdullah bin Salam. Berarti ketika itu Abdullah bin Salam belum masuk Islam. Ya ayyuhan nas afsus salam. Wahai sekalian manusia, tebarkanlah olehmu ucapan salam. Ini penting. Salam itu melembutkan hati ya akhi.
suami istri punya permasalahan, coba mulai dengan salam. Istrinya sedang murka dengan suaminya atau sebaliknya, mulai dengan ucapan salam. Karena dalam salam itu ada doa. Dan Nabi mengatakan afsus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, beri makanan bagi yang membutuhkan, wa silul arham, sambunglah tali silaturahim, wa sallu bil laili wan nasin niyam, tegakkanlah salat di tengah malam di saat manusia tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya engkau masuk surga dalam keadaan sejahtera. Dimulai dengan ucapan apa ya kan? Salam. Dan itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dahulunya orang-orang Quraisy di kota Madinah, orang-orang yakni penduduk kota Madinah, ditambah lagi dengan orang-orang yang tinggal di kota Madinah selain daripada Khazraj dan Aus, itu kalau ketemu enggak punya salam penghormatan secara khusus, tidak ada. Ya, mereka kadang mengucapkan sabahul khair. Apa sabahul khair? Good morning. Kan orang Arab kalau baca pakai jim toh. Good morning. Selamat pagi. Sabahul khair, masaul khair, selamat sore. Demikian, Islam mengganti dengan lafaz apa? Salamun alaikum atau assalamu alaikum. Berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah pada masa itu. Kalau dahulu ikhwati azanillahu iyyakum, ketika orang-orang Quraisy menikah atau orang-orang musyrikin di zaman dahulu menikah, ucapan mereka apa? Birrafa wal banin, semoga sukses dan banyak anak serta rezeki. Berarti ini kalau kita mengatakan ada orang baru nikah lalu kita bilang semoga sukses ya, banyak anak dan rezeki, itu ucapan jahiliyah. Itu kebiasaan orang jahiliyah yang diucapkan kepada orang baru selesai apa? Menikah. Nabi mengganti dengan ucapan apa? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Ketika orang-orang Quraisy punya kebiasaan kalau melihat burung yang terbang ke kanan atau ke kiri atau bunyi burung tertentu namanya tatoyur, mereka meyakini ini dan itu, maka Nabi mengganti kalau melihat yang seperti itu agar mengucapkan kalimat apa? Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka. Antum hafal tidak ini, ikhwan? Insyaallah hafal ya? Nah, insyaallah. Kita berdoa kepada Allah berlindung dari sesuatu keburukan. Diganti oleh Nabi, dan itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada manusia untuk merubah keburukan-keburukan mereka. Namanya tasfiyah tadi itu. Nah, dalam dakwah itu begitu perjalanannya. Makanya begini ya kawan, enggak mungkin seorang dai itu cuman basyir. Apa basyir? Ngasih kabar yang senang-senang aja. Ya namanya dai juga berbicara tentang nadhir, memberikan peringatan, ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Ini seperti dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ya kalau berbicara yang sisi sebelah kiri, sisi sebelah kanannya pun akan dibicarakan. Ini juga nasihat. Ya nggak benar kalau misalnya ada orang ketika dia meminta seorang dai berdakwah lalu kemudian berkata, Ustaz, dakwah ya dakwah, tapi yo jangan bicara syirik. Lah terus mau ngomong apa? Dakwah ya dakwah, tapi jangan bicara bid'ah. Lu terus mau ngomong apa? Lawang Nabi diutus untuk berbicara tauhid dan menjauhi syirik. Nabi diperintahkan oleh Allah agar manusia itu ittiba'us sunnah wal ibti'adul bid'ah. Kan begitu ya ikhwan. Sahih? Ya, ini kalau jangan bicara syirik, jangan bicara bid'ah, terus mau ngomong apa coba? Kalau kita bicara tauhid, ya akan bicara apa? Syirik. Kan kita bisa mengetahui tauhid itu benar kalau ada pembicaraan lawannya. Lawannya kan syirik. Bukankah demikian ya Khafillah? Nah Nabi begitu. Nabi ganti. Dulu orang-orang jahiliyah punya kebiasaan melaksanakan hari raya. Mereka punya Id. Kebiasaan-kebiasaan mereka melaksanakan hari raya, tapi jahiliyah. Diganti oleh Allah
2 hari raya yang lebih mulia daripada hari-hari jahiliyah mereka. Kita digantinya dengan Idul Fitri dan Idul. Berarti Nabi menjelaskan idnya kaum muslimin cuma 2. Idul Fitri, enggak ada Id sanatan jadid, enggak ada. Tahu? Enggak ada hari raya tahun baru Islam, enggak ada. Yang ada adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Atau Id. Nah, enggak ada. Akadnya ikhwati azanillah, atau misalnya Id nuzulul Quran. Karena kan arti Id itu apa ya, kawan? Apa tuh artinya Id itu? Id bisa diartikan berkumpul di sebuah tempat dalam waktu yang diulang-ulang. Namanya Id. Makanya antum kalau sholat Id kan di musola toh? Tiap tanggal berapa? Atau 10 berulang. Jumat? Ya, Jumat oleh para sahabat disebutkan Id juga karena tiap Jumat kaum muslimin ngumpul di masjid. Nah, hakata ikhwati azanillah wa iyyakum. Kemudian ikhwati azanillah wa iyyakum, qala, beliau mengatakan selanjutnya, wa kana yaqulu la yadkhulul jannata man la ya'man jarah bawa'iquhu. Bahkan Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, ini lihat bagaimana Nabi ketika masuk ke dalam sebuah negeri untuk membentuk sebuah masyarakat, betul-betul poin-poin penting dalam masalah adab dan akhlak diperhatikan. Nabi mengatakan tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak pernah aman dari bawa'iq miliknya. Apa itu bawa'iq? Sikap buruk milik dia. Bisa lisannya, bisa tangannya, bisa tingkah lakunya. Mungkin teriak-teriak. Ya kalau zaman sekarang mungkin niatnya baik. Dakwah. Nyetel ceramah. Pakai salon di luar rumah. Haji. Padahal enggak semua orang sedang butuh dengarkan apa? Ini nasihat buat ikhwan. Kalau mau dakwah ya yang dituntut sama Nabi. Jangan modal semangat. Itu corong antum arahkan ke rumah tetangga antum ya gak akan terima dakwah. Atau antum setel murotal, kenceng-kenceng dikencengkan suaranya biar tetangganya yang kena jin kesurupan. Ya gak benar ya ikhwan. Kan baca Quran itu bagaimana ya ikhwan? Bagi orang yang dia membaca atau yang sekelilingnya mendengarnya saja. Kan gak pernah Nabi baca Quran sampai suaranya keluar rumah, gak pernah kan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi jangan kita seakan bahwa menyakiti orang itu cuma dari kata-kata kotor saja. Kadang tingkah laku kita yang salah menempatkannya walaupun berniat kebaikan itu bisa menyakiti. Dan Nabi katakan tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak pernah aman dari keburukan dirinya. Ini sebenarnya pilar-pilar untuk membentuk sebuah masyarakat. Dimulai dari sikap saling memahami, lalu saling mengucapkan salam, mengucapkan doa salam, ini saling mendoakan, menandakan dia bersaudara, mendatangkan rasa aman bagi orang lain. Akhi, mukmin yang paling baik, mukmin di mana saudara mukmin yang lainnya aman dari dirinya. Jangan malah, ini nasihat buat kita, jangan malah sudah ngaji sunnah, ngaji tauhid, malah bikin orang tidak apa? Tenang. Hai ikhwan, sudah ngaji tauhid, ngaji sunnah, bikin orang tidak tenang. Jadi jangan-jangan yang salah kita. Ya, berbeda kalau kita melaksanakan sunnah, kemudian orang merasa gusar dengan sebab sunnah kita, maka tidak usah peduli. Karena memang yang namanya tauhid dan sunnah akan menghilangkan penyakit syirik dan penyakit apa? Bid'ah. Wa qala wa yaqulu al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Nabi mengatakan, seorang muslim yang benar, muslim yang baik adalah seorang muslim yang saudara muslim yang lainnya selamat dari jeleknya lisan dan tangannya. Kata Nabi, muslim yang paling baik di mana saudara muslim lainnya selamat dari keburukan lisannya dan keburukan tangannya. Sebab kalau ini sudah manusia bisa saling menjaga lisan, manusia bisa saling menjaga perasaan mereka, maksudnya tidak buruk sangka dan sebagainya, masyarakatnya akan tenang. Tapi itu tidak akan terwujud sebelum kunci yang paling utama terwujud, at-tauhid. Wadah ya kawan? Tidak akan mungkin tauhidnya nggak ditegakkan kemudian hidup aman dan sentosa, tidak mungkin.
Wa yaqulu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Di hadis yang lainnya dikeluarkan hadisnya oleh Al-Imam Al-Bukhari juga. Beliau mengatakan tidak beriman salah seorang di antara kalian, maksudnya tidak sempurna imannya. Kata Imam Nawawi, la yu'minu ahadukum ay la yatimmu imanahu. Tidak sempurna keimanan seseorang itu sampai dia mencintai saudaranya hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya yuhibbu ini sampai dia menyukai apa-apa yang ada pada diri saudaranya seperti dia menyukai apa-apa yang ada pada dirinya. Dan ini mendidik apa? Mendidik untuk menghargai orang lain, memberi uzur kepada saudaranya. Karena hidup bermasyarakat pasti ketemu dengan seseorang yang berbeda dengan dia. Bisa enggak dia kasih uzur saudaranya? Penting ikhwan memberi uzur saudara kita. Terutama ketika dia tergelincir dalam sebuah kekeliruan, dikasih uzur, mungkin belum sampai dalil, mungkin dia belum tahu ini dilarang. Seperti Nabi memberi uzur kepada seseorang muslim Badui masuk masjid langsung kencing. Beliau kasih uzur. Ini karena orang ini nggak tahu. Padahal sebagian sahabat bangkit minta izin untuk apa? Mukuli orang itu. Nabi katakan biarkan. Kemudian Nabi minta segayung atau seember air, kemudian disiramkan ke dalam kencing itu. Kemudian baru Nabi menjelaskan fungsi masjid. Bukankah ini uzur yang Nabi berikan? Tidak langsung katakan kamu keliru, kamu batil. Tidak. Karena dia mencintai orang itu karena Allah Taala. Ini pilar untuk membentuk masyarakat. Sama dalam sebuah masjid. Ikhwati azanillahu akan terjadi ukhuwah yang baik kalau pilar-pilar ini dibuat. Saling menahan lisan, menjaga perasaan, mengembalikan urusan kepada Allah dan Rasul, berselisih berbeda pendapat kembali kepada Allah dan Rasulnya. Wa yaqulu la tabaghadu. Wa yaqulu al-mu'minu lil mu'min kal bunyan. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan orang beriman itu dengan orang beriman yang lainnya seperti sebuah bangunan, yasuddu ba'duhum ba'dha, saling mengokohkan sebagian atas sebagian yang lainnya. Hadis yang lainnya beliau berkata, al-mu'minuna karajulin wahidin. Rombongan orang beriman itu seperti satu buah tubuh seseorang. Inistaka ainuhu istaka kullu. Kalau seandainya misalnya matanya sakit, semua merasakan sakit. Kalau kepalanya pusing, merasakan semua tubuhnya pusing, kata Nabi. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Walhasil ikhwati azanillahu alaikum, begini Nabi mendidik masyarakat. Setelah mereka bertauhid, setelah para sahabat ngerti tentang kalimat la ilaha illallah dan konsekuensinya, 13 tahun Nabi bertauhid. Mengajarkan tauhid di kota Makkah. 13 tahun Nabi mendidik kaum muslimin di kota Makkah tentang akidah yang benar. Begitu sudah sampai di kota Madinah, beliau masukkan bab tentang muamalah, beliau masukkan tentang bab adab, beliau masukkan tentang bab etika. Karena orang yang tauhidnya sudah lurus, mudah membentuk mereka. Ditarbiyah, setelah ditasfiyah, setelah dibersihkan, dimasuki yang murni, ajaran yang benar. Begitu dakwah Rasulullah SAW. Wa yaqul, dan beliau mengatakan la tabaghadu, jangan kalian saling membenci, wala tahasadu, jangan saling mendengki, wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nabi seolah-olah ingin mengingatkan akan datang zaman kalian berbeda pendapat, akan bisa membuat kalian saling berperang dan membunuh. Ingat kalian bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yakhillu li muslim ayyajura akhahu fawqa salasa ayyamin. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Nabi mengajarkan lagi adab, bagaimana kalau berselisih, apa etikanya. Wa yaqul, dan beliau mengatakan al-mu'minu lil mu'min wa yaqulu al-muslimu akhul muslim, kata beliau seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Kata Nabi, jangan mendoliminya, jangan pula ia menelantarkannya.
Wa man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati, barang siapa yang senantiasa berusaha memenuhi hajat saudaranya, Allah akan penuhi hajatnya. Dalam hadis yang lainnya, man kana fi auni akhihi, barang siapa yang senantiasa menolong saudaranya, kana Allah fi auni, niscaya Allah akan terus menolong dia. Wa man faraja an muslim kurbatan, barang siapa yang dia membebaskan satu kesulitan saudaranya muslim, farajallahu anhu kurbatan, Allah akan bebaskan baginya satu buah kesulitan min kurbati yaumil qiyamah, dari kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi di hari kiamat. Ini mengajarkan apa ya kawan? Punya empati sesama siapa? Muslim. Kamu sudah bertauhid, pengakuanmu tentang Allah sama, ilah yang patut diibadahi cuma Dia. Kamu sudah mengikuti nabimu, pengakuan bahwa nabimu risalahnya yang benar dan engkau harus ikuti sudah sama. Nah, tinggal bagaimana tumbuhkan empati. Tumbuhkan empati, kamu bersaudara dengan muslim yang lain, jangan dolim. Ini ingat ya kawan, yang dimaksud dengan jangan dolim ini bukan berarti kepada orang lain saja, kepada istri juga penting. Karena istri itu juga muslimah maksud kami. Jangan dolim sama istri, jangan dolim sama anak, jangan dolim kepada pembantu. Jangan dolim kepada pekerja, jangan dolim kepada manusia. Terutama kata beliau, jangan telantarkan dia. Artinya kita dididik untuk punya apa? Empati. Kata beliau selanjutnya, wa man satara musliman, barang siapa menutupi aibnya seorang muslim, satarahullahu yaumal qiyamah, Allah akan tutup aibnya kelak di hari kiamat. Seolah Nabi mengingatkan, ada satu masa gak ada yang tertutupi bagi seseorang dari orang lain tentang aib yang dia miliki kecuali yang ditutupi oleh Allah tabaraka wa taala. Ikhwan, siapa kita yang tidak punya aib? Kita semua punya aib. Gak ada orang yang tidak punya aib. Ya, barangkali kita di masjid nampak seperti orang paling dekat sama Allah, mengalahkan malaikat yang terdekat. Tapi ketika kita sendirian, jangan-jangan kita jadi teman-temannya setan, atau malah pemimpin setan dari bangsa manusia. Na'udzubillah min dzalik. Maka sebab itu kita harus menyadari tiap kita punya aib. Nah, kalau kita ingin aib kita ditutupi oleh Allah, ya ditutupi aib saudara yang lainnya, jangan digunjing. Dan ini pilar-pilar dalam membuat masyarakat itu menjadi aman. Wa yaqulu irhamu, dan Nabi katakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi, irhamu man fil ardi, bersikap rahmatlah kamu, maksudnya sayangilah olehmu orang yang ada di muka bumi. Yarhamukum man fis sama, zat yang di langit akan menyayangimu. Ini ajaran Nabi. Tidak boleh bersikap apa ya kawan? Kasar. Tidak boleh bersikap serampangan. Nabi ajarkan kita punya sifat kasih sayang. Hadis ini membantah tuduhan orang-orang yang benci dengan Islam, yang mengatakan Islam itu agama kekasaran dan kekerasan. Tidak. Nabi katakan irhamu man fil ardi. Nabi tidak katakan irhamu al muslim awil mu'min, tapi Nabi katakan dengan lafaz man fil ardi. Ini berlaku untuk semua orang. Maka Anda jumpai Nabi mengasihi manusia. Nabi sayangi seorang muslim, Nabi juga sayangi orang yang tidak beragama Islam, dengan catatan orang yang tidak mencela Islam, tidak memburukan Islam, tidak menyakiti kaum muslimin. Lalu Nabi memberikan tawaran, masuk Islam. Kalau kamu tinggal di negeri Madinah gak masuk Islam, kamu bayar jizyah. Apa jizyah? Iya, pajak atau upeti. Itu yang diberikan. Lihat Nabi menyayangi. Tidak pernah Nabi mengangkat senjata. Masuk Islam enggak? Enggak pernah. Nabi katakan dengan lisan. Begitulah Nabi katakan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Kalau ada yang berkata, itu Ustaz, itu bukankah orang itu membunuh ini dan membunuh itu dan menisbahkan pada Islam? Ya, akhirnya Islamnya enggak salah. Orang yang mengaku Islam yang keliru. Fahim tuh ya kawan? Aturan sudah dibuat. Dilarang mencuri, dilarang meminjam tanpa hak. Aturannya benar atau tidak? Tetap ada orang mencuri. Siapa yang salah? Si pencuri. Islam tidak. Wa yaqulu laisal mu'min billadhi yasbi'u wa jarahu ja'un. Laisal mu'min billadhi
Yusbi'u wajaruhu ja'iun ila janibihi. Bukan orang beriman yang sejati kalau dia kenyang perutnya, tetangga sebelahnya kelaparan. Apa kita mengira tetangga di sini cuma muslim? Nah, tetangga itu baik dia muslim maupun non muslim, tidak selayaknya seorang muslim mengabaikan dia. Kalau dia muslim, sampai dalam riwayat Abu Daud Nabi mengatakan, hampir-hampir aku mengira tetangga itu akan Allah turunkan syariat, dia dapat warisan. Sampai Nabi itu menyangka nanti akan ada syariat yang menyebutkan tetangga dapat warisan. Saking dekatnya tetangga. Ini nasihat. Saya katakan, saya nasihatkan kepada saudaraku kaum muslimin, terutama para pemuda. Alangkah anehnya Anda. Alangkah anehnya kita kalau sudah belajar tauhid, belajar sunnah, sama tetangga nggak pernah menegur. Ya Allah, ikhwan, kadang sebagian ikhwan begitu. Pindah rumah, wala salam, wala kalam, nggak kenal dengan tetangga. Kan kita nggak undang-undang Ustaz, sebab undang-undang bid'ah kata dia. Akhirnya nggak undang-undang, ketemu orang kanan kiri, pergi ke masjid, tidak pernah menegur, pulang dari masjid nggak pernah menegur. Coba kalau nanti orang kayak begini mati, siapa yang mengantarkannya? Memang dia bisa bikin kuburan sendiri, lalu masuk kubur sendiri? Enggak. Siapa yang mengantarkannya? Tetangganya. Sekalipun dia kafir, dia akan memberitahu muslim yang lainnya. Sahih? Maka ini nasihat buat kita semua. Tetangga itu dipergauli yang baik. Kalau dia kafir, ajak kepada Islam. Ajak kepada Islam. Bukan aib kita berkata kepadanya, hadakallah, semoga Allah memberimu hidayah. Sudah pernah ngomong begini belum sama orang non-muslim? Habis ini. Ya. Kalau antum punya tetangga ketemu, siapa? Apa kabar Pak? Gimana keadaannya? Semoga Allah memberimu kesehatan. Jangan bilang semoga Tuhan. Semoga apa? Biar dia tahu bahwa zat yang menciptakan dia itu siapa. Kalau dia sakit dikunjungi, kasih hadiah. Kalau dia lapar maka diberikan dia makanan. Berapa banyak orang masuk Islam bukan karena kita ngomong Tuhan kita Allah, jangan menyembah kecuali Allah. Enggak, dia masuk Islam karena tingkah laku kita. Wadah, karena akhlak mulia kita, pribadi kita. Setelah dia masuk Islam, kita ajarkan tauhid. Walaupun juga kita jumpai orang masuk Islam karena sebab ini, dan ini memang yang paling benar, karena sebab tauhid awalnya. Tapi apabila tidak jarang orang masuk Islam karena itu. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini kan ayat jelas menegaskan berbondong-bondongnya manusia masuk Islam. Dan para ulama menyebutkan dulu orang kafir masuk Islam karena melihat akhlaknya orang Islam. Akhlaknya orang Islam yang diambil dari akhlaknya Rasulullah SAW. Tapi hari ini kita melihat banyak orang membenci Islam karena pribadinya sebagian orang yang menisbatkan kepada Islam. Semoga Allah melindungi kita. Sudah masuk waktu ya kawan ya? Ya sudah. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup kami ingatkan kembali, penting ini ya kawan. Kita ingin manusia menerima dakwah kita. Nasihat-nasihat Nabi ini dipegang baik-baik. Karena itu buah daripada tauhid. Kita sudah belajar tauhid, kita sudah belajar akidah. Jangan sampai orang lari karena pribadi kita yang buruk, karena akhlak kita yang buruk. Perbaiki, berbuat baik kepada manusia, ajarkan tauhid dengan lemah lembut. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.